Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari dan memahami serta mengungkap ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, dan ilmu ajaran berketuhanan. Hal ini berkaitan dengan ilmu yang satu, ilmu yang datangnya dari Sang Pemilik ilmu yang satu, Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara-saudaraku yang beriman, dalam kesempatan ini kami menyapa saudara-saudaraku. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Wabil khusus kepada seluruh pemirsa yang berada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan coba mempelajari, mengungkap tentang apa itu ilmu dan hakikat daripada ilmu itu sendiri, dan asal muasal atau dari mana datangnya ilmu dan siapa pemilik ilmu itu yang sekarang di dunia kita pelajari bersama, seperti itu, agar kita dapat memahami, mengetahui, sehingga kita bisa praktek dalam ilmu tersebut dan hakikat daripada ilmu itu sendiri seperti apa. Baik saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara. Mohon maaf dengan yang sangat sederhana ini, kami coba ingin mengurai ya secara analogika ilmiah, kita urai agar dapat kita pahami, kita cermati tentang analogikanya, secara ilmiahnya kita bisa tergambar begitu, sehingga dapat diingat. Seperti kalau kita bisa melihat daripada uraian, dari hasil literasinya, kita dapat mengingat dan mencerna yang ditangkap oleh gelombang akal logika, kemudian terserap, dan kita hubungkan dengan unsur alat baca virtual jasmani yang tadi ditangkap oleh gelombang, kemudian menyatu dengan jasmani, dianalisa, kemudian dipahami, dicermati, sehingga menjadi suatu pemahaman yang nyata, yang jelas, seperti itu. Baik saudara-saudaraku, kami akan coba hakikat daripada ilmu itu seperti apa. Baik, pada dasarnya kita selaku manusia di dunia ini, kita tidak tahu apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak mampu apa-apa, karena kita ini barang baru di dunia, ya. Barang yang diciptakan, wujud yang diciptakan dari Sang Pemilik wujud, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta daripada adanya wujud dunia ini beserta isinya, seperti itu, termasuk manusia. Maka harus kita ketahui pada dasarnya, dan sejauh kita memahami ilmu selama ini, bahwa kita ketahui manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Alam semesta ini, dunia dan isinya adalah ciptaan Tuhan. Berarti ada pemiliknya, ada yang menciptakannya, ada yang menguasainya, seperti itu. Nah, kita coba urai ya secara ilmiah ya. Jadi karena di dunia kita coba ilmiahkan daripada pemahaman ilmu secara literasi, kemudian kita wujudkan di sini agar kita dapat mengerti. Kita ketahui bahwa Dia, Sang Maha Pencipta, adalah Tuhan yang Maha Esa,
yang sangat rahasia. Dia berada dan sangat jauh, sangat tinggi, tak terhingga, tak terjangkau ya oleh nalar logika panca indera manusia, karena dia unlimited, undiskripsi, dan undefinisi. Ya, maha metafisika, sangat rahasia, di alam rahasia. Ya, maka itulah alam yang pertama. Nah, alamnya dia, sang pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah alam yang odin, ya, alam yang rahasia, ya, maha metafisika, tak terjangkau oleh nalar logika. Itulah alam maha, alamnya dia, maha segalanya. Dia maha akhirat, maha metafisika, maha tidak nyata. Dia maha mutlak dan maha suci. Seperti itu, di alamnya. Dan tidak tergambar. Sangat rahasia, tidak ada. Alam itu berbentuk wujud apapun. Rahasia, rahasia. Tidak bisa deskripsikan. Ya, tidak bisa. Ini kami sampaikan karena kita di dunia melalui ilmu yang turun, ilmunya dia, seperti itu. Maka kita bisa mengurai semuanya di dunia ini melalui informasi, ya, ilmu yang ada di dunia. Dia sangat maha rahasia, maha rohani. Dia mempunyai, ya, unsur-unsur rahasia besaran persifatannya, ya, yang mewujud di dunia. Dari sifat rahasianya mewujud, ya, sifat rahasianya mewujud, sifat nurnya, ya, karena di agama Islam itu ada yang namanya nur atau cahaya atau ilmu, ya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ya, petunjuk, penjelas dan pembeda. Karena dengan cahaya semuanya jadi jelas, terang benderang, nyata, kelihatan, ya, terlihat, ya, dapat diketahui, ya, bisa terhubung oleh nalar logika dan panca indera kita, baik secara gelombang, alat baca gelombang, dan juga alat wujud panca indera kita, seperti itu. Dia maha persifatan, ya, sifat zatnya, ya, sifat afalnya, geraknya, sifat asma'nya, dan seluruh unsur rahasianya. Nah, itulah bagian daripada unsur rahasianya. Nah, dia yang dikenal, maka unsur itu diutus. Unsur rahasia kebesaran persifatannya dari unsur rahasianya diwujudkan lewat unsur nurnya, sifatnya, zatnya, ya, afal atau geraknya, kebesaran-kebesaran itu, asma'nya, kebesaran asma'nya, kebesaran zatnya, ya, diwujudkan di dunia. Tapi, ya, itu semua diutus. Yang mengutus apa? Tuhan sendiri, dia sendiri, agar nanti diketahui unsur itu, ya, seperti itu. Dia alam yang maha suci, kemudian diutus, dipercikan, ditajalikan ke alam yang kedua, alam rahasia. Nah, ini semua yang tadi saya sebutkan tentang unsur rahasia kebesaran persifatan itu berupa ilmu, pemahaman, ya, isinya daripada ilmu itu bisa ilmu agama, ilmu ketuhanan, ilmu dunia, dan berbagai macam-macam ilmu. Nah, semua itu diutus ke alam yang kedua, percikannya. Ya, dia mengutus bagian daripada unsur rahasia kebesaran persifatannya, ya, sifat yang tadi kami sebutkan, diutus, dipercikan, ditajalikan, diciptakan ke alam yang kedua. Kalau dia maha akhirat, di sini alam keduanya alam akhirat. Ya, dia turunkan, dia percikan unsur rahasia itu ke alam yang kedua, alam akhirat. Masih rahasia pula, karena dia sang maha rahasia. Alam yang kedua, alam percikannya rahasia pula, ya. Kalau dia maha akhirat, ini alam akhirat. Nah, alam akhirat ini, alam yang kedua, alam utusannya, ya, dari bagian unsur rahasia yang diutus. Nah, alam utusannya bagian daripada dia sendiri. Kalau dia tidak terlihat, tidak nyata, maka ini pun tidak terlihat, tidak nyata. Jika maha ghaib, ini maha ghaib juga. Maha metafisika, ini metafisika, tidak nyata pula. Kalau dia maha suci, ini alam suci. Jika ini maha rohani, ini unsur rohaninya yang dipercikan, yang diutus, alam yang kedua. Nah, seperti itu. Dia juga yang memercikan, dia juga yang mengutus, alam utusannya,
Ya, kalau di bahasa Arab, rasul, utusan. Utusan apa? Utusan Tuhan, utusan Allah. Apa sih yang diutus? Tadi rahasia kebesaran persifatannya yang diutus. Nah, ya. Kalau bahasa Arabnya Rasulullah berarti utusan Allah dalam agama Islam. Kalau di umumnya utusan Tuhan. Yang diutus itu adalah bagian dari unsur Tuhan. Seperti itu. Jadi utusan Tuhan, utusan Allah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Unsurnya rahasia, masih rahasia. Di alam rahasia tetap rahasia. Kami sebutkan di sini karena kita di dunia melalui ilmu itu bisa disampaikan ya lewat guru, dari guru ke gurunya sampai guru di zaman ini. Seperti itu. Nah, alam yang kedua ini ya alam utusan. Ya. Semuanya utusan. Apa utusan? Bagian percikannya, bagian dari rahasianya. Sama percis. Apa yang diutus ya, dia mengutus bagiannya, yang diutus sama percis, full. Ya, tapi bagian ya, sebagian. Kan bukan dianya, bagian. Dia tetap berdiri sendiri, ini bagiannya. Ya, yang rahasia. Dipercikan atau diutus. Kemudian ya karena ini dikira ini sama-sama tidak nyata, gaib, ya rahasia, maka sulit. Maka alam selanjutnya diwujudkan oleh dia. Ya, sifat tadi rahasia kebesaran sifatnya diwujudkan oleh dia. Dari alam akhirat, ini alam yang kedua, alam utusannya, alam kodim, ya alam hakikat, alam rahasia, alam akhirat yang isinya adalah unsur daripada sang maha rohani ya, alam akhirat yang alamnya rohani mewujud ke dunia, alam yang ketiga diwujudkan rahasianya. Siapa yang mewujudkan? Tuhan juga. Ini ilmu, ini pemilik ilmu, ilmunya diutus, dipercikan ya seperti itu. Kemudian ilmu ini mewujud ke dunia. Utusan ini membawa ilmu full daripada unsur rahasia kebesarannya. Di situ full ilmu, full unsur rahasia. Ya. Apapun ilmu Tuhan ada, diutus semua di dunia, mewujud semua. Ya, karena utusan, maka utusan itu mewujud. Yang membawa ilmu, ya ilmu tadi rahasia kebesaran persifatan. Ya utusan itu di dunia mewujud ya. Maha metafisika fisika di dunia mewujud ya. Siapa? Dialah kekasihnya, dialah utusannya, dialah khalifahnya, dialah si pembawa risalah ajaran agama samawi, dialah yang menyampaikan ilmu-ilmu, kalam-kalam, firman-firman. Dialah sifat yang mewujud di dunia. Dialah sifat yang menjahir di dunia di sini, yang menyampaikan utusannya. Ya. Siapa ya? Seorang manusia. Seperti itu. Manusia pertama, ya, yang menjadi wakil dia Tuhan yang Maha Esa di dunia, yang menjadi khalifah. Ya. Dia sifatnya menjahir di sini. Dia Tuhan yang Maha Esa sifatnya mewujud di dunia karena diutus ya, sifatnya di dunia mewujud. Metafisika tidak wujud, di dunia menjadi fisika wujud nyata. Asmanya mewujud. Setiap asma ada yang terlihat dan yang mewujud karena menempati. Asma menempati wadah, sifat menempati wadah, zat itu sendiri. Nur menempati wadah, rahasia menempati wadah, sifat gerak menempati wadah, rohani menempati wadah. Seperti itu. Nah, semuanya unsur ilmu rohani. Jadi pergerakan ilmu berarti ilmu itu hidup. Ya, hidup itu ilmu dari sang maha hidup, dari sang maha ilmu. Jadi hidup itu bergerak,
bergerak itu ilmu. Maka hidup itu harus bergerak terus. Seperti itu. Nah, itulah perjalanan gelombang kalau bahasa kami. Gelombang kan bergerak terus. Seperti itu. Nah, unsur nur itu rahasia itulah di ilmiahnya gelombang. Rohani itu berupa gelombang. Karena diilmiahkan ya supaya gelombang itu bergerak. Jika yang gelombang tidak bergerak namanya mati. Seperti itu saudara-saudaraku. Ya, inilah ilmu hakikat ilmu. Ilmu yang maha kodim diutus ilmu kodim itu mewujud di dunia ya, mewujud. Siapa yang mewujudkan? Tuhan di dunia. Seperti itu. Inilah si pembawanya ya. Ini berupa gelombang di dunia. Gelombang itu bersemayam menempati unsur rahasia, menempati wadah ya yang hidup. Nah, di balik yang wujud ini ada unsur yang tidak wujud, unsur yang rahasia, ilmu yang kodim, ilmu hakikat, ilmu sang maha hakikat, ilmu sang maha hidup. Nah, inilah ya dia yang mewujud. Esa di sana di alam maha yang unlimited, undefinisi berupa rahasia ya, diutus bagiannya kemudian mewujud di dunia. Esa di maha, Esa yang diutus, Esa yang di dunia. Tapi Esa yang dunia bukanlah Esa yang di. Esa yang dunia adalah kekasihnya yang menyampaikan kalamnya, firmannya, ilmunya, rahasianya, yang membacakan kalam-kalam firman dan wahyunya. Seorang manusia, manusia yang pertama. Seperti itu. Dialah yang memimpin, dialah yang membimbing manusia yang lainnya di setiap zamannya ya, seperti itu. Di dunia ini alam kenyataan, rahasianya nyata, nurnya nyata, nur itu cahaya nyata, rahasianya nyata, nyata kehidupan konkret, zatnya nyata mewujud, sifatnya nyata, geraknya nyata di dunia ya, seperti itu. Asmanya, nama-nama nyata di dunia. Di alam ini masih rahasia persifatan alam yang pertama. Diutus pun masih rahasia alamnya. Nah, rahasia pula unsurnya. Di dunia baru mewujud. Ini tidak ada apa-apa, kosong. Ya, tidak bisa digambarkan, difungsikan. Di alam yang kedua pun sama. Ya, tidak ada apa-apa. Hanya rahasia kebesaran persifatannya. Ya, bahasanya maha algoritma, ini algoritma yang mewujud di dunia. Seperti itu. Suatu partikel-partikel gelombang. Ya, unsur-unsur gelombang yang di dunia mewujud unsur itu. Dapat ditangkap oleh panca indera, oleh alat-alat yang canggih seperti itu. Nah, inilah hakikat daripada ilmu. Ilmu yang sebenarnya ya, ilmu kodim ya, dari sang maha kodim yang mewujud ke dunia dibawa oleh kekasihnya, utusannya, wakil dia di dunia, seorang manusia. Seperti itu. Setiap zamannya manusia, karena manusia itu ada batas ambang ya, jasmaninya ya. Kalau rohaninya, ini unsur rohani ya, yang merah ini unsur rohani, gelombang ya, rahasia ya, yang dapat diwujudkan oleh yang wujud. Maka yang wujud ini relatif, tidak kekal ya, termakan oleh zaman dan waktu, ada batas ambang. Sehingga yang relatif ini, yang wujud ini ya, namanya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati ya, batas ambangnya selesai karena kadar luarsa, seperti itu. Tidak kekal. Yang kekal adalah unsur rahasianya di balik manusia itu. Nah, siapa dia? Nabiullah Adam, atau siapalah disebut nama manusia itu adalah Adam ya. Nah, disinilah untuk mencari pemahaman ilmu samawi, ilmu yang tinggi ya, ilmu langit lah bahasanya, ilmu rahasia. Di sini ketemu, kita harus ketemu dengan si pembawanya. Dialah sebagai channel ya, sebagai wasilah, sebagai tali penghubung ya, sebagai
tempat kita untuk menyambungkan rohani pada sang maha rohani lewat guru rohani. Inilah guru rohani yang zahir. Ya, Esa di sana, Esa di sini. Seperti itu. Satu, dia tapi bukan Allah, dia utusan. Apa percikan yang mewujud? Bagian unsur dia yang mewujud di sini. Yang mewujudkan Tuhan juga, dia juga sang maha. Cuma dibungkus oleh wujud zatnya, sifatnya. Ya. Pada hakikatnya unsur rahasia yang bersifat zat apa? Tidak nyata. Rahasia dia berdiri sendiri. Jadi bukan dia, unsur rahasianya, bagiannya sangat sedikit. Kemudian ya, setiap manusia di setiap zamannya ya harus bertemu dengan ini utusannya, kekasihnya setiap zamannya yang membawa ilmu rahasia, ilmu coding, ilmu hakikat Tuhan, ilmu hakikat Allah. Ya. Gurunya hanya satu di setiap zaman di dunia ini. Karena Esa yang di Maha, Esa yang di dunia. Tapi Esa yang di dunia ini bukanlah Esa yang di Maha. Esa yang di dunia adalah utusannya yang mewujud, yang diwujudkan oleh dia, yang membawa risalah ajaran agama samawi, ajaran ilmu qadim, ya, ilmu hakikatullah. Apa sih hakikatullah? Hakikatnya rahasia Allah, rahasia Tuhan, perjalanan menuju Tuhan, perjalanan rahasia kebesaran Tuhan, itu hakikatullah. Seperti itu. Ini yang harus dicari setiap zamannya. Tidak ketemu yang satu ini, guru yang satu yang zahir, yang setiap zamannya, ya, dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Sis, terus nabi ya, sampai dengan Nabi Muhammad SAW setiap zamannya. Karena ya batas ambang daripada manusia itu ada di dunia ini. Jadi begitu wafat ya digantikan dengan diwariskan ilmu itu kepada manusia yang selanjutnya, yang dipilih, yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri karena membawa ilmu Tuhan. Ya, di sini manusia yang satu ini Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang menghendaki. Ya. Tuhan yang memilih, ya, yang menghendaki, ya, dipilih, dikehendaki, ya, dan ditunjuki hanya seorang, dia Tuhan, bukan manusia hasil musyawarah, bukan. Ya, kalau di dunia ya hasil musyawarah, tapi kalau ilmu Tuhan yang bawa Tuhan sendiri. Nah, setiap zamannya umat harus ketemu yang satu di dunia sebagai wasilah, ya. Di dunia kita harus ketemu yang satu, Esa yang satu, dialah utusannya setiap zamannya sebagai wasilah. Melalui dia kita bisa terhubung ke Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena nanti akan diajarkan teknik, cara jalan, rukun syarat, dan metodologinya tentang hubungan rohaniah. Ya, wujud ketemu wujud, rohani terhubung dengan unsur rohani lewat guru rohani yang zahir, dihubungkan di balik guru rohani ada guru rohani yang tidak zahir. Jadi dihubungkan kembali dengan wasilah akhirat, ya, alam yang kedua. Adaptasi dari sini, adaptasi sampai di sisinya. Tidak sampai dia berdiri sendiri, Tuhan yang Maha Esa. Di sisinya, hanya di alam yang kedua kita sampai, ya, di ujung alam kedua, ujung akhirat tertinggi di sini, ujung akhirat tertinggi, tapi tidak di sini, ujung akhirat tertinggi, karena dia berdiri sendiri, percikannya di sini. Jadi di sini kita adaptasi, ya, berlapis-lapis alam akhirat, ya, sampai di sini diajarkan oleh dia. Teknik cara jalan, ya, rukun syarat dan metodologinya seperti itu. Siapa yang manusia tidak bertemu dengan ini setiap zamannya? Tidak mungkin, karena dialah pembawa ilmu yang mutlak, ilmu coding, ilmu kehidupan, ya, dari sang maha hidup. Ilmu itu hidup, ilmu itu bergerak. Kenapa? Karena di dunia, ya, ilmu itu gambaran hati sesuai kenyataan. Ya, jadi ini adalah unsur rahasia, gambaran hati, ya, bersemayam di hati, kemudian kenyataan ilmiah dapat dibuktikan, ya, sesuai kenyataan itu ilmiah. Maka al-aslamu ilmiun wa amaliyun, ya, ilmu Islam itu, ilmu agama itu dari awal sampai sekarang ilmiah. Kalau tidak ilmiah, tidak dapat dibuktikan, bukan ilmu datang. Karena ilmu itu di dunia mewujud, sifatnya mewujud, jadi bukan hayalita.
seperti itu. Kalau yang masih hayalita seolah-olah seakan-akan nanti, itu bukan. Di dunia semua mewujud. Alam akhirat, ya, alam akhirat, ya, alam akhirat, alam dunia ini mewujud di dunia. Alam akhirat mewujud ke alam dunia. Alam rohani, rahasia mewujud ke jasmani manusia di dunia. Seperti itu. Semuanya mewujud, ya. Unsur rahasia kehidupan di dalam jasmani manusia mewujud. Unsur rahasia alam akhirat mewujud ke dunia. Seperti itu. Akhirat dan rohani itu adalah alam gambaran, alam metafisika, alam yang tidak wujud, ya, alamnya dia yang dipercikan. Nah, di dunia diwujudkan sekarang juga. Jadi dua dimensional di alam dunia, alam akhirat dan alam dunia. Jadi dua dimensional di dunia ini, ada dua alam dimensional yang linear, yang terhubung. Maka untuk menghubungkan itu harus ketemu ini, menghubungkan rohani dan jasmani, meleburkan, menyambungkan, ya. Akal logika berupa gelombang dihubungkan dengan unsur rohani yang gelombang pula. Akal alat baca dunia dihubungkan dengan alat baca akhirat rohani, dihubungkan plak, nanti mewujud kepada jasmani alam semesta ini. Jadi rohani, ya, alam metafisika, berupa metafisika, unsur rahasia kebesarannya, yaitu alat baca alam akhirat. Kemudian di dunia yang berupa gelombang juga, unsur yang tidak terlihat, itu akal logika, ya, itu harus dihubungkan, ya. Rohani tidak wujud, alat baca akhirat, alam akhirat, kemudian dunia, alat baca gelombangnya adalah akal, dihubungkan, nanti mewujud pada jasmani, linier, ya, terhubung, nyambung. Nah, bahasa Islam kafah, ya. Di dalam Islam sendiri, ajaran agama, Nabi suruh udkhulu fis-silmi kafah, ya, masuklah kau ke dalam dirimu, alam akhirat rohanimu yang dihubungkan dengan jasmani supaya terhubung. Bagaimana cara menghubungkannya? Lewat guru ini yang memahami dari awal. Sekarang di zaman ini ada, karena ilmunya dia yang tadi awal, esa yang dia alam maha, esa yang dunia, itu ilmunya waris, nyambung dari guru ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, sampai guru yang terakhir di sini. Nah, naik bottom up-nya dari guru yang sekarang, ya, nyambung ke guru yang terdahulu terus nyambung ke guru ini sampai guru agung Rasulullah. Ya, di sini guru ilmunya para nabi nyambung ke Nabi Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian nyambung ke Nabi Isa, nyambung ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi sampai dengan manusia pertama jika dinamakan Nabi Adam, sampai nyambung ke Nabi Adam. Ilmunya terhubung terus, nyambung terus, seperti itu, tidak terputus, tidak terhijab. Ya, maka semua unsur rahasia nanti akan diwujudkan atau dipahamkan. Nah, manusia di dunia ini setiap zaman tidak bertemu dengan utusannya, ya, atau ulil amri minkum bahasa di Islam, ya, atau al ulama warasatul anbiya di zaman ini, setiap zamannya, yaitu wali yang mursyid, tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa terhubung dengan Tuhan, hanya sebatas akal logika saja, gambaran dunia, dan tidak bisa mewujudkan alam akhirat, ya, karena alam akhirat harus terhubung dengan rohani harus terhubung dengan jasmani, ya, lewat akal, seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita mencari ilmu yang satu, ilmu rohani, ilmu yang mutlak yang dibawa oleh al ulama warasatul anbiya sebagai kasihnya pembawa risalah, ya, di zaman ini di agama Islam, ya. Ulil amri minkum, ya, disebutnya sama, dia utusan, dia khalifah, dia pembawa risalah, sama sebetulnya, hanya tidak disebut nabi. Jika kita ketemu dia yang menyampaikan wahyu, yang membacakan wahyu pada kita.
Di agama Islam, wahyunya adalah Al-Quran. Dia yang membacakan nih. Guru yang zahir ini membacakan kepada kita. Kita dibacakan. Seperti itu. Dibimbing. Nanti begitu kita sudah terhubung dengan dia, adaptasi. Nanti gelombangnya dia yang menyatu di gelombang kita selaku murid. Nanti kita dipahamkan lewat gelombang ini. Tapi kita tetap berhubungan patuh dan taat sama dia, baru nanti terhubung. Kalau tidak patuh dan taat, kita akan tidak dipahamkan lewat gelombangnya dia. Gelombangnya nyambung, ya wujudnya ya taat dan patuh pada perintah dan bimbingan dia. Seperti itu. Guru yang satu ini, dialah wakilnya. Kita patuh dan taat sama dia, ya berabdi dan mengabdi pada dia. Seperti itu. Terus saja hingga lebur, sehingga sami'na wa ata'na, patuh dan taat saja. Nanti semua unsur rahasianya dipahamkan. Ya, nah kita manusia ya melalui kekasihnya ini ya untuk mewujudkan rahasia kebesaran persifatannya. Namun ketahui hakikat daripada semua ini unsur rahasia yang mewujud di dunia, hakikatnya Tuhan pula melalui unsur rohani itu, melalui ilmu yang kodim itu, yang mewujudkan. Tuhan yang mewujudkan. Kita melihat hakikatnya, ya Tuhan yang mewujudkan. Kita bergerak, hakikatnya Tuhan yang menggerakkan. Apa lewat unsur rohani itu, unsur rahasia kebesaran persifatannya itu, unsur sang semaga yang diutus itu, yang dipercikan, yang menempati bersemayam di diri manusia di alam semesta ini. Ada unsur rahasia kebesaran persifatannya. Dia juga kuasanya dia. Maka leburlah pada ilmu yang hakikat itu, hakikatullah, ilmu yang kodim itu. Dan kitab-kitab yang kodim itu yang dibawa oleh utusannya di dunia. Seperti itu. Tidak ketemu, tidak. Jadi mohon maaf pada seluruh manusia di dunia ini, apapun agamanya. Kita sama, harus satu ya. Cari yang satu, guru yang satu. Yang disebut di zaman ini adalah di zaman ini disebut di ajaran agama Islam Al-Mahdi, di agama Nasrani Isa Al-Masih, ya di Hindu atau Buddha Kaki Al-Fatah di Malaysia dan sebagainya, atau guru sejati Kapitayan, guru Waskito yang menempati wajah dunia, yaitu kalau di kejawen adalah Satrio Panini dan sebagainya, dan sebanyak lah itu hanya sebuah nama, tapi ujungnya satu juga di sini ya, karena itu hanya informasi saja dari setiap ajaran agama. Setiap agama mengajarkan dan berinformasikan seperti itu. Ada si pembawa ilmu seperti itu, saudara-saudaraku ya. Maka carilah guru yang satu di zaman ini agar kita bisa kembali ya, unsur kita bisa terhubung, agar kita bisa ibadah, agar kita bisa sholat tegak lurus. Ini sistemnya top down, dari atas putus turun kemudian mewujud di dunia ya, dari dunia bottom up ya, atas ya. Maka ini alam maha sadar, alam ultra sadar, alam sadar, di bawahnya alam bawah sadar. Kalau kita sudah mewujudkan wujud ini, tapi kita menyatakan alam akhirat nanti, berarti kita alam bawah sadar. Sedangkan alam akhirat mewujud ke dunia. Akhirat adalah persifatan, alam persifatan. Di dunia mewujud persifatan itu. Jadi linear, nyambung, terhubung, dua dimensional atau alam dimensional di dunia ini. Dua unsur, ya, rahasia dan rahasia yang mewujud seperti itu. Rohani yang mewujud jasmani. Ya, nyata realita. Itulah tanda akbarnya, tanda kebesarannya, dan dia sang maha segalanya. Jadi kalau tidak bisa mewujudkan padahal sudah wujud, berarti dia masih hayalita, seolah-olah seakan-akan ya akhirat nanti, ya rohani tidak tahu, terhubung ilmu rohani tidak tahu, itu hayalita, saudara-saudara. Maka itu harus kita pahami. Nah, untuk mengetahui akan hal ini, saudara-saudaraku, serumat manusia dunia, carilah yang menyampaikan ini, carilah sekolah ini, cari yang memberikan pemahaman dan pelajaran ini, kemudian masuk dan praktek di dalamnya, ya, lewat ini. Kalau enggak bisa.
asli harus praktek, harus masuk ilmu rohani ini. Kalau enggak bisa seperti itu. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Ini tentang pemahaman ilmu dan pelajari ilmu hakikat, ilmu qadim yang mewujud di dunia, ilmu rahasia yang mewujud di dunia. Ya, ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan. Ya, Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ya, yang mempelajari tentang ilmu rohani, ya, ilmu hakikatullah yang mewujud di dunia seperti itu. Dan memahami kalam-kalam qadim, nah, kalam-kalam hakikat. Ini tentang sekolah hakikat, ilmu hakikat, ya, yang mewujud di dunia. Jadi bukan syariat, ya, seperti itu. Syariat mengikuti daripada hakikat. Jadi rohani itu di depan, itu inti, itu utama. Jasmani ikut, karena dalam diri manusia, ya, dua unsur rohani yang tidak nyata rahasia besar kesempatannya, dan jasmani itu udah unsur yang nyata. Nah, yang nyata ini mengikuti yang tadi rahasia, karena yang rahasia itu kekal, yang wujud itu tidak kekal, jasmani. Ya, maka itulah yang hidup adalah unsur rohani. Ya, jasmani sebagai alat, wadah, tempat. Ya, dan yang wujud ini tidak kekal, ada batas ambangnya seperti itu, seperti manusia. Inilah yang menjelaskan, sekolah inilah yang menjelaskan tentang perjalanan ilmu rahasia, ilmu hakikat, ilmu qadim. Ya, ini tentang sekolah hakikat, ilmu qadim, ilmu rahasia, ilmu rohani, ya, yang mempraktekkan ilmu rohani alam akhirat yang mewujud di dunia sebagai tanda akbarnya kebesarannya. Jadi semua kalam-kalam firman-firman yang ada di kitab itu menjadi sebuah perjalanan kehidupan, praktek nyata, praktek laku dari manusia yang menjalankan ilmu rohani, ilmu qadim seperti itu, saudara-saudara. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf penyampaian bila ada kekurangan, kesalahpahaman. Ya, kami tidak ada unsur apa-apa, kami hanya menyampaikan penjelasan pemahaman ilmu. Jika berkenan, jika ini menjadi pemahaman, ya silahkan diterima. Bila tidak, mohon maaf, kami tidak ada paksaan. Kami hanya menyampaikan perintah dari guru kami. Ya, jadi sampaikanlah pemahaman kamu walaupun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Ya, tapi ini tentang ilmu hakikat, ya, pahami ya. Jadi jangan, kalau kita belum mempelajari ilmu hakikat memang berbenturan seperti itu. Tapi kalau ingin tidak berbenturan, pelajari ilmu hakikat, hampir linear dengan ilmu syariat seperti itu, linear, sama, nyambung. Ya, maka praktek dulu di ilmu ini, baru akan tahu, ya, seperti itu. Syariat batasannya dunia, hakikat akhirat, seperti itu. Kalau belum mencapai akhirat, ilmu rohani batasannya dunia, kalau tidak akan tembus. Ya, maka berbeda. Ya, kami menjelaskan ilmu hakikat diterima oleh syariat, ya, maka harus dipahami. Jika ingin mempraktekannya, ya, masuklah sekolah ini. Jika tidak masalah. Ya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Ya, kami hanya mengikuti penyampaian perintah dari guru. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ini ilmu pemahaman, ya, itu adalah ilmu guru. Saya sendiri, kami sendiri tidak punya apa-apa, ya, tidak punya ilmu ini, ya. Kami bodoh, kami bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Ya, saya lah haula wala quwata. Semuanya ini kalau ilmu yang asli adalah ilmu guru, ya, bukan ilmu kami. Kami hanya menyampaikan apa yang dipahamkan, ya, dari guru, seperti itu. Jika ada kesalahan, ya, saya sendiri, kami sendiri sebagai manusia yang masih dalam proses pembelajaran. Namun pada kesempatan kali ini, dalam hal ini, ya, dan seterusnya, kami berterima kasih pada guru, ya, banyak beribu-ribu terima kasih dan mohon ampun pada guru jika penyampaian saya dalam menyampaikan kepada masyarakat, pada umat, ada kesalahan, ya. Ini tidak ada unsur lain, dan kami belajar di ilmu ini. Kami tidak mampu, kami tidak ahli, dan kami tidak pintar, tapi kami proses pembelajaran seperti itu, saudara-saudara. Ya, kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebenaran itu milik guru. Ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan, Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Yang ingin bergabung silahkan, ya, untuk membuktikan daripada laku rahasia ilmu, rahasia hakikat ilmu rohani, ilmu akhirat. Jika berkenan, jika tidak,
Tidak masalah. Demikian, kurang lebihnya kami maaf. Ya, salam rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Kami hari billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan rohani, salam kebangkitan agama yang satu di dunia. Salam damai untuk seluruh umat manusia sedunia.